Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 5 November 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jika kalian tidak setia mengurus mamon durhaka, siapakah yang mau mempercayakan harta sejati kepadamu? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber daya kekuatan, perkenankanlah kami mengalami kekuatan yang tersimpan dalam sabda-Mu, dan semoga kami dengan setia menjaga janji penyelamatan-Mu bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang peka terhadap perhatian-perhatian kecil. Paulus bergembira atas perhatian jemaat Filipi. Namun ia segera mengungkapkan, ia tidak bermaksud mencari perhatian itu. Sebab ia telah belajar dari pengalaman harus mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Paulus mengandalkan semuanya kepada Kristus yang memberinya kekuatan. Kekuatan itu menjadi kekuatan roh para pengelola misteri-misteri ilahi. Demikianlah pula hendaknya kita mengikuti Tuhan Yesus, lebih mengedepankan dan mengutamakan Tuhan dalam campur tangannya atas hidup kita. Saudara-saudari, hendaknya kita memperhatikan dalam tugas istimewa kita itu dengan membagikan harta milik kepada kaum fakir miskin. Kita takkan pernah tergoda oleh pengabdian kepada dua orang majikan. Tetapi dalam keadaan apapun akan selalu berusaha mengabdi Tuhan yang mengetahui isi hati kita sedalam-dalamnya. Apa yang ada dalam isi hati kita itulah harta kita. Yesus yang menjadi sumber kekuatan hidup kita.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah Kau tunjukkan jalan kehidupan kami dalam diri Yesus, Tuhan kami. Semoga kami dapat mengikuti jejaknya dan Kau limpahi kekuatan agar dapat selalu mematuhi sabdanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.